Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada hari ini ya di mata kuliah riset operasi ya. Kita masuk sudah di pertemuan ketiga. Oke, yang kita pelajari untuk hari ini itu ada tiga sebenarnya ya di outline-nya. Tapi saya akan pecah. Jadi yang untuk hari ini khusus hari ini kita hanya belajar tentang dengan model ya. Jadi tentang linear programming serta model linear programming yang kita akan pelajari hari ini. Untuk bentuk umumnya kita akan masuk di pertemuan keempat nantinya ya. Karena cukup banyak ini kalau materinya kalau kita ambil dalam satu pertemuan. Oke. Nah, kita bahas dulu pengertian atau tentang ya linear programming. Linear programming merupakan metode matematis dan pengalokasian sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan yang maksimum serta memiliki keuntungan yang maksimum ya. Jadi intinya efektif dan efisiensi dalam suatu organisasi ya. Efisiensi sumber daya, efektif dalam pengerjaan ya intinya. Jadi metode ini digunakan untuk mencari keuntungan terbesar dengan daya yang minimum sebenarnya atau dari sumber daya yang sedikit gitu, tapi tetap maksimal keuntungannya. Nah, metode ini banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan sebagainya. Jadi kayaknya sudah saat ini semua permasalahan bisa diterapkan menggunakan linear programming ya. Nah, metode ini mempunyai tiga unsur utama yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala fungsional yang nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas yang pertama adalah di model linear programming. Nah, di sini dalam model linear programming itu ada lima ya utamanya. Solusi optimal, fungsi objektif, variabel keputusan, kendala, dan variabel visible atau region atau daerah arsir lah kalau orang belajar. Kalau belajar matematika tuh ada kayak grafik, ada daerah yang diarsir. Berarti itu daerah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa dimaksimalkan nilainya. Nanti kita akan bahas lah dari contohnya. Oke, yang kedua di ini kita akan bahas dulu yang tentang fungsi objektifnya ya dulu ya. Jadi fungsi objektif adalah komponen utama dalam linear programming yang mewakili tujuan yang ingin dicapai oleh suatu model optimasi. Ya, jadi pada dasarnya intinya adalah optimasi eh, suatu kegiatan atau proses yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Intinya seperti itu ya. Fungsi ini dinyatakan dalam bentuk persamaan linier yang menggambarkan hubungan antara variabel keputusan dengan hasil yang diinginkan. Nanti kalian akan tahu, kita akan belajar. Misalnya nih, untuk mem- memanen buah yang banyak misalnya. Nah, apa yang kita perlukan? Pertama, peralatan. Kedua, manusianya. Nah, kalau kita perbanyak manusianya, sedikit peralatan, juga akan tidak maksimal. Tapi kalau kita perbanyak alat, manusianya tidak terlalu banyak atau misalnya sama seimbang gitu, nah hasilnya akan bagus misalnya. Nah, seperti itu contohnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa menjadi antara satu dengan yang lainnya itu keterkaitan untuk bisa memberikan hasil yang maksimal gitu. Atau misalnya komputernya dua, ternyata pegawainya empat, jadi duanya tidak bisa pakai komputer, tidak maksimal kerjanya. Nah, komputernya empat, pegawainya cuma dua, nah, kerjaan juga tidak maksimal ya. Bisa tidak dimaksimalkan 2 orang? Bisa, kalau memang, optimasi atau kerjaan yang memang kita atur SOP-nya sesuai, itu bisa dimaksimalkan, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, tujuan dari fungsi objektif adalah memaksimalkan contoh keuntungan dengan meminimalkan biaya. Jadi, maksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya pengeluaran, ya. Itu yang pasti dicari oleh suatu perusahaan atau organisasi manapun gitu ya. Sedikit uang, tapi hasil maksimal gitu. Nah, struktur dari fungsi objektif. Nah, ini strukturnya kalian bisa lihat. Fungsi objektif dalam programming umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Z, C, X. Ya, jadi pada saat ini boleh kalian atur mau X sama dengan D1, E1 gitu ya. Itu boleh.
Nah, tapi di sini dalam matematika dalam linear programming di sini tetapkan menggunakan Z. Ya, pada saatnya nggak masalah mau kalian ganti ya intinya. Tapi di sini kalau dalam ketetapan matematikanya ya, jadi persamaannya kita inisiasikan dengan Z. Ya, jadi Z ini adalah nilai dari fungsi objektif yang ingin dioptimalkan. Misalnya tadi misalnya pekerjaan tentang eh, eh, e-commerce misalnya, bagaimana bisa di e-commerce itu kita biaya sedikit tapi tetap menguntungkan yang besar. Jadi nggak perlu biaya sewa gedung, sewa tempat ya, tapi punya hasil yang sama seperti itu gitu ya contohnya. Nah, itu salah satu contohnya Z gitu. Nah, C1 dikali X1 ya. Jadi X di sini adalah variabel keputusan yang nilainya akan diatur untuk mencapai tujuan optimasi, sedangkan C ini adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap variabel keputusan terhadap nilai fungsi objektifnya. Ya, jadi nanti kita akan coba langsung lihat contoh penerapannya. Nah, ini contohnya, bayangkan sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari dua buah produk. Ya, intinya dua buah produk. Nama produknya itu A dan B. Nah, keuntungan dari produk A adalah 50 per unit di setiap tahunnya misalnya. Ya. Kita anggap dia setiap tahunnya. Nah, sedangkan produk B ini, dia punya keuntungan 40 unit setiap tahunnya. Nah, X1 di sini mewakili unit produksi A dan X2 adalah unit produksi B. Jadi ada dua unit kerja misalnya nih ya. Unit A dengan unit B. Unit A ini mampu memberi keuntungan 50 atau misal dia lebih bisa memproduksi 50 lah, 50 barang dalam setahun, sedangkan yang B ini hanya 40 dalam setahun gitu ya. Maka fungsi objektifnya dibuat seperti ini. Z 50 X1 ditambah 40 X ditambah 40 kali X2 ya. Nah, di sini Z-nya adalah total keuntungan yang ingin dimaksimalkan. Jadi perusahaan ini dengan ada dua tempat produksi, dia ingin memaksimalkan berapa sih yang bisa kita gapai dalam setahun dari dua produksi ini gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, tujuan fungsi utama objektif adalah memaksimalkan fungsi objektif. Misalnya, jika perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, maka tujuan dari linear programming adalah menemukan nilai Z, nilai X1 dan X2-nya agar bisa memberikan nilai keuntungan optimasi kepada nilai Z tadi. Ya, jadi X1, X2 ini harus dicari nilai koefisiennya. Berapa sih yang mereka dapat harus mereka lakukan dalam waktu misalnya sehari ternyata wajib dalam sebulan misalnya kan harus dapat 3 atau 4 misalnya. Nah, itulah koefisiennya untuk bisa mendapatkan nilai Z terbesarnya atau nilai optimasinya ya. Nah, meminimalkan fungsi objektif. Dalam kasus lain misalnya jika perusahaan ingin meminimalkan biaya produksi, maka fungsi objektif mungkin akan dirumuskan untuk meminimalkan nilai Z yang mewakili total biaya. Jadi Z di sini ada yang pertama adalah untuk optimasi produksi dan Z yang kedua adalah untuk meminimalkan biaya produksi ya. Ya, itu intinya tujuan dari fungsi objektif antara dua. Ya, pasti dua di pilihannya pasti. Memaksimalkan dengan minimalkan. Ya, ini yang harus dicapai oleh suatu perusahaan, ya, organisasi dan lain sebagainya. Oke, sekarang lanjut ke eh, yang kedua itu variabel keputusan. Ya, variabel keputusan atau decision variables adalah komponen penting dalam linear programming yang mewakili pilihan atau keputusan yang dapat diatur untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu optimasi. Ya, pada dasarnya adalah suatu kesatuan intinya dalam suatu komponen. Pada saat kita mau melakukan ingin memaksimalkan sesuatu, kita perlu yang namanya decision atau pilihan memaksimalkan SDM-nya atau alatnya. Itu pilihannya sebenarnya. Seperti itu contohnya. Jadi mana yang mau kita utamakan terlebih dahulu kalau biayanya minim gitu ya. Nah, variabel keputusan ini adalah nilai-nilai yang akan dimanipulasi dalam model matematika, menemukan solusi optimal yang memaksimalkan dan meminimalkan fungsi objektifnya. Nah, makanya ada yang namanya perhitungan ya, ada SPK kalian kalau belajar SPK gitu ya. Pada dasarnya untuk mencari pemilihan ya, membantu seorang stakeholder dalam memilih. Nah, matematika seperti itu gunanya. Apalagi yang berhubungan dengan produksi. Kita harus tahu perhitungannya berapa yang kita perlukan setiap bulannya, berapa yang harus kita pertahankan ya. Atau pokoknya jangan sampai kosong suatu barang ya. Kalau dalam suatu perusahaan dalam produksi-produksi itu
kayak misalnya makanan dan lain sebagainya, itu tidak boleh kurang. Berlebih pun tidak boleh, harus seimbang. Kelebihan nanti takutnya rusak, kekurangan nanti takutnya jadi kelangkaan gitu ya. Nah, ini karakteristik dari variabel keputusan. Pertama, mewakili keputusan nyata. Jadi, apa yang ada di dalam perhitungan tadi itu adalah suatu gambaran untuk pilihan kita. Apa yang akan kita pilih nantinya. Nah, variabel keputusan biasanya mewakili hal-hal yang dalamnya nyata, yang bisa diukur atau diubah. Intinya dalam berbentuk angka, ya, SPK, dan lain sebagainya itu adalah dasarnya. Jadi sistem penunjang keputusan ya, jumlah produk yang harus diproduksi, jumlah sumber daya yang harus dialokasikan, dan jumlah barang yang harus dikirim. Kita harus tahu karena setiap yang kita lakukan kalau dalam perusahaan itu namanya perlu yang namanya uang. Ya, dalam uang itu, jadi tidak semua perusahaan itu kaya ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang minim biaya, misalnya bagaimana tetap harus optimal kerjanya. Nah, itu yang harus diberikan perhitungan untuk mereka memanfaatkan apa yang lebih diutamakan terlebih dahulu gitu. Apakah produksinya atau distribusinya dan lain sebagainya ya. Nah, dapat diubah. Jadi karakteristik ini pasti dapat diubah tergantung dari kondisi tertentu. Nilai dari variabel keputusan dapat diubah dalam proses optimasi. Nah, nilai programming bertujuan untuk menemukan kombinasi nilai dari variabel-variabel ini yang menghasilkan nilai optimal dan fungsi objektif yang seperti tadi saya jelaskan intinya. Dan tidak negatif. Dalam sebanyak kasus, variabel keputusan tidak boleh negatif karena mereka mewakili kuantitas yang nyata, seperti jumlah barang dan jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, variabel keputusan biasanya dibatasi dengan syarat X itu tidak boleh lebih atau kurang dari 0. Nah, ini contoh variabel dari keputusan. Nah, misalnya nih ada dalam suatu pabrik ya. Jadi di dalam pabrik itu ada dua produksi barang yang sama sebenarnya. Ya, dari produksi A dan produksi B pada saat yang sama misalnya. Jadi sebuah perusahaan itu punya dua tempat unit kerja dan produksinya itu sama. Jadi nama perusahaan satu adalah A dan satunya adalah B gitu. Nah, jadi pabrik di sini ingin menentukan berapa banyak masing-masing produksi yang bisa dilakukan untuk maksimalkan keuntungan. Jadi berapa sih kemampuan mereka dalam sebulan, yang minimalnya berapa dan maksimalnya berapa ya. Kalau misalnya lebih dari maksimalnya, takutnya nanti mesin atau alat rusak. Tapi kalau minimal itu adalah standarnya mereka. Jadi mereka harus bisa memenuhi standar minimal dulu ya. Setidaknya minimalnya 5 misalnya, harus memenuhi 5 dulu. Kalau tidak, jadi masalah nantinya. Berarti produksinya mereka akan kurang. Jadi berapa sih kemaksimalnya mereka untuk bisa dapat apa, untuk maksimal keuntungan? Ternyata minimal itu yang harus didapatkan adalah 8, maksimalnya 10. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, X1 di sini dapat mewakili jumlah unit produksi A yang diproduksi dan X2 dapat mewakili jumlah unit produksi B yang diproduksi. Nah, X1 dan X2 adalah variabel keputusan yang akan dioptimalkan untuk memaksimalkan keuntungan untuk keuntungan sebuah pabrik atau perusahaan atau organisasi ya. Nah, jadi produksi A dan B kalau digabungkan itu akan menjadi nilai optimasinya nantinya ya untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar gitu ya. Oke. Nah, ini peran variabel ya dalam keputusan di linear programming. Nah, itu pertama membangun fungsi objektif ya. Variabel keputusan digunakan dalam fungsi objektif untuk menunjukkan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi hasil yang ingin dioptimalisasikan ya. Jadi intinya adalah diharapkan dengan linear programming ini mampu memberikan opsi atau tambahan atau tambahan putusan ya, penunjang keputusan untuk bisa memilih keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan keuntungan intinya ya. Nah, misalnya nih ada suatu kasus jika X1 dan X2 adalah variabel keputusan, nah fungsi objektif bisa berupa Z. Ya, jadi Z di sini yang sudah kita jelaskan kemarin ya tadi itu ya di mana C1 X1 ditambah C2 dikali X2 di mana C1 dan C2 ini adalah koefisien yang mencerminkan kontribusi yang tadi sudah saya jelaskan di bagian awal ya intinya. Oke, membangun kendala ya. Jadi membangun constraint. Jadi saat kita menggunakan linear programming ini, kita akan membangun yang namanya constraint atau kendala. Itu masalah contohnya adalah variabel keputusan juga digunakan dalam kendala menentukan batasan-batasan kondisi yang harus dipenuhi oleh model. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Kalau nilai maksimalnya adalah 10, kalau lebih dari 10, misalnya 11 nih harus dapat, misalnya dia ternyata mesin itu bisa dapat 11 satu bulannya. Ternyata dengan 11 ini
mesin produksi jauh lebih cepat rusak misalnya, tidak efisien dalam perawatan mesin. Nah, itu salah satu contohnya. Kendala-kendala seperti itu yang harus menjadi pembatasnya. Makanya ada nilai minimum dengan nilai maksimumnya. Ya. Oke, misalnya nih, yang kedua, jika sumber daya terbatas, kendala bisa berupa A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2. Dan nilainya harus kurang dari B. Ya, di mana B di sini adalah batas sumber dayanya. Dan A1-nya, A1 dan A2, X1, A1-nya adalah koefisien yang menunjukkan penggunaan sumber daya setiap variabel keputusan. Nah, jadi A1 ini adalah koefisien menunjukkan penggunaan sumber daya. Jadi berapa sih harus dikerjakan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, constraint atau kendala ini adalah linear programming batasan atau pembatas yang tadi sudah saya jelaskan. Kendala ini berbentuk persamaan atau ketidaksamaan linear yang membatasi ruang solusi ya. Intinya ini adalah sebagai batasan untuk melakukan namanya optimasi. Kita harus tahu punya keuntungan banyak memang jadi suatu keinginan dari suatu perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi pasti mereka memiliki batasan. Pertama dari sumber daya, keuangan, mesin, dan lain sebagainya untuk melakukan yang namanya produksi secara besar. Memang semakin besar produksi itu, memang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi jika dalam kondisi misalnya nih, kita memaksakan mesin, ternyata mesinnya rusak ya Pak, rusak. Ya. Atau misalnya kita produksi sangat banyak, ternyata barangan tidak terjual semuanya misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari harus mengatasi kendala-kendala hal seperti itu. Jadi itulah batasan-batasannya ya. Jadi kita harus buat batasan agar nilai yang diberikan optimal. Itulah namanya optimasi. Nilai optimal seperti itu. Tidak berlebihan, tidak kekurangan intinya. Ya. Nah, karakteristik kendala adalah linearitas. Kendala dalam program selalu berbentuk linear atau sejajar lah ya intinya ya, satu garis gitu. Yang berarti bahwa hubungan antar variabel keputusan dalam kendala adalah hubungan linear. Ya, ini matematikanya ya nanti kita akan bahas saja tidak terlalu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah membatasi ruang solusi. Jadi solusi itu tadi optimasi seperti itu, tidak maksimal, tidak boleh lebih dari maksimal, tidak boleh di bawah minimum. Ambang batasnya ada dengan ambang bawahnya. Dan itulah nilai yang harus kita tetapkan. Jadi kalau kita berlebih nanti takutnya mesinnya rusak, kalau kurang takutnya nanti keuntungan sedikit gitu ya. Nah, itu yang harus kita tentukan. Nah, dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berbentuk ya, ya jadi di sini jadi ketidaksamaan atau persamaannya di sini ada namanya kendala bisa berbentuk ketidaksamaan seperti kurang dari atau sama dengan atau lebih besar dari sama dengan atau persamaan sama dengan ya. Oke, ini operatornya. Oke, contoh kendalanya, bayangkan sebuah pabrik yang memproduksi dua buah produk, yaitu produk A dan B. Pabrik ini memiliki sumber daya terbatas, berupa bahan baku. Misalnya tadi kan ada contoh lain, bahan baku, waktu kerja yang harus dibagi antara kedua produk ini. Jika X1 yang mewakili jumlah produksi, jadi X1 ini jumlah produksi A, dan X2 adalah jumlah produksi B yang diproduksi, berapa sih kendalanya akan dinyatakan sebagai berikut. Nah, nih, kendala bahan baku misalnya. Bahan baku itu ternyata 5 kali X1 ditambah 7 kali X2. Dan nilainya tidak boleh kurang dari sama dengan 100. Ya. Artinya, jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi X1, untuk memproduksi uh, X1 di unit produksi A dan X2 itu di produksi B, tidak boleh melebihi 100 unit. Intinya barang itu tidak boleh lebih dari 100. Pertama, untuk menjaga bahan baku masih tetap ada. Dan yang kedua, waktu kerjanya jauh. Jadi waktu kerja juga tidak boleh berlebihan. Kasihan para pekerjanya. Karena harus kalau saat berlebih, akan yang ada namanya kompensasi. Atau harus ada namanya uang lembur. Nah, itu harus dibatasin juga gitu. Nah, kendala waktu adalah seperti ini contohnya 2x1 ditambah x2 di mana di sini x artinya jumlah waktu yang tersedia untuk produksi kedua produk tersebut tidak boleh melebihi 40 jam. Nah, ini dua kondisi ya. Pertama kondisi bahan baku dan yang kedua adalah bahan baku yang pertama dan yang kedua adalah kendala dari waktunya. Nah, ini kondisi yang harus dipenuhin dua-dua ini. Ya, tidak boleh berlebihan intinya ya. Oke.
Peran kendala dalam linear programming. Jadi ada kendalanya tadi, tapi tetap kendala itu yang menjadi optimasi kita gitu ya. Bukan berarti makanya linear deh sejalan gitu. Walaupun ada kendala itu tetap menjadi sejalan dengan misi perusahaan gitu ya. Kedua, menentukan batasan realistisnya. Kendala memastikan bahwa solusi yang dihasilkan realistis dan bisa diterapkan dalam situasi nyata. Ya. Kayak nih, ada kondisinya. Misalnya nih, tidak mungkin memproduksi barang lebih dari kapasitas bahan baku yang tersedia. Jelas. Kalau bahan bakunya habis, apa yang mau diproduksi? Kan seperti itu. Nah, yang kedua, mengurangi ruang solusi. Kendala membantu mempersempit ruang solusi dengan mengecualikan nilai-nilai variabel. Ya, intinya saat dia ada namanya mengurangi ruang solusi, yang pastinya intinya adalah perusahaan diberikan beberapa opsi sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Misalnya ternyata kalau tanpa ada kondisi kendala ruang solusi tanpa adanya batasan, ya tanpa adanya batasan kita bisa melakukan hal apapun gitu ya. Bahan baku banyak, uang ada gitu dan sebagainya. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tadi, batasan tadi, makanya itu bisa disesuaikan dengan setiap perusahaan. Makanya tidak setiap perusahaan itu kaya. Ada yang banyak uangnya, ada yang kurang gitu. Tapi tetap ingin menghasilkan optimasi gitu. Nah, makanya ada opsi-opsi tambahan. Jadi misalnya ternyata hanya ada dua opsi. Ya itu tadi, mau waktu kerjanya itu berapa jam, yang ngasih uang lembur, atau produksinya yang dikasih nilai minimum maksimum. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa setiap bulannya. Ya, nah, setelah itu baru membentuk daerah visible ya, atau daerah visible ini adalah area di mana semua kendala terpenuhi. Maka itu dia ada kayak kalian grafik nanti ada namanya kondisi yang dipenuhin ya. Oke, ini kan kita wajar nanti ya. Kalian akan bisa lihat contohnya nanti. Nah, ini daerah visible kita akan belajar sedikit ya. Linear programming adalah area dalam ruang solusi yang mencakup semua kombinasi variabel keputusan yang memenuhi semua kendala yang ada. Ya, daerah ini mewakili set dari semua solusi yang mungkin masalah optimasi, di mana setiap titik dalam daerah ini adalah solusi yang memenuhi semua persyaratan dan batasan yang ditentukan oleh kendala-kendala tersebut. Intinya dalam suatu grafik, ya kan kita punya grafik nih, grafiknya seperti ini misalnya, kita lihat kan. Ntar, di sini ada grafiknya ya, seperti ini misalnya tadi, kita bahas dulu sedikit ya. Nah, misalnya nih ada kondisi nih, kita punya grafik seperti ini. Nah, kita lihat di X3-nya. Ternyata di bagian X3 ini adalah optimasinya. Nah, di optimasi ini yang kita harus manfaatkan sebanyak-banyaknya. Kalau berlebih, dia akan turun nilainya malah. Ya. Makanya harus cari nilai daerah yang optimasinya di mana. Misalnya ternyata produksi barang hanya minimal 7 tadi. 7 misalnya barangnya 7. Tapi boleh maksimal 8. 9 misalnya. Nah, kita boleh maksimalkan di 9-nya aja. Itu kondisi optimasi yang boleh kita kerjakan. Ingin mendapatkan keuntungan, bisa merawat mesin, bahan baku tetap bisa dipertahankan, dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya gitu ya. Ini karakteristik daerah visible ya, dibentuk oleh kendala, oleh kondisi-kondisi tertentu oleh suatu perusahaan. Daerah visible ditentukan oleh persilangan atau perpotongan dari semua kendala atau semua permasalahan yang ada di dalam suatu organisasi dan lain sebagainya. Nah, makanya di dalam linear programming ini dia mengasih nilai minimum dan maksimum apa yang harus dilakukan. Ya, kapan waktunya? Waktunya ternyata dia berada 40 jam. Jadi misalnya satu hari dia hanya berapa jam kerjanya misalnya. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh dari pemanfaatan dari linear programming ini. Dia memaksimalkan jam kerja dengan produksinya. Ya. Setiap kendala membentuk garis atau bidang ya. Intinya dia membentuk suatu daerah arsir gitu kalau dalam grafik. Ya, berbentuk poligonal atau dalam 3D ataupun tiga dimensi, dua dimensi dengan tiga dimensi ya. Nah, dalam masalah linear programming, dua variabel daerah visible biasanya berbentuk poligon di dalam koordinat Cartesius ya, dalam kasus tiga variabel. Intinya di sini dia membuat grafik ya, bentuk grafik ya, grafik tadi yang tadi saya lihatkan tadi. Nah, baru mencari daerah-daerahnya, nilai-nilainya baru diarsir-arsir gitu. Itu nilai maksimal jadinya. Oke, habis itu menyediakan solusi yang valid. Hanya solusi yang berada di dalam daerah fleksibel yang dianggap valid atau sesuai gitu. Ya, intinya itu yang jadi batasannya. Jadi, maka tadi ada nilai minimum dan nilai maksimum. Ya, minimum waktu pengerjaannya berapa, maksimum pengerjaan waktunya berapa, minimum produksinya berapa, maksimum produksinya berapa. Nah, itu adalah contoh dasar dari daerah fleksibel. Itu yang didapatkannya makanya. Ya.
Oke. Nah, peran daerah visible dalam linear programming mengevaluasi solusi. Ya, yang pertama, hanya solusi yang berada di daerah visible yang akan dievaluasi, yaitu apa tadi, nilai minimum maksimum tadi. Selama 1 bulan, selama setahun, gimana kondisi mesin misalnya, bagus enggak? Pekerja gimana? Berarti kerjanya sering lembur atau enggak misalnya, atau sering memaksakan diri enggak gitu kan? Itu salah satu contohnya gitu. Nah, menentukan solusi optimal intinya dapatkan tadi, berapa sih maksimalnya dalam sebulan bisa didapatkan. Setelah bersetahun penerapan, oh ternyata kita bisa menerapkan nilai maksimal dalam dalam produksi misalnya. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi batasan solusi. Nah, mengetahui dari penerapan tadi yang pertama kita lakukan, batasan apa yang harus kita lakukan. Mengurangi lembur intinya. Jadi kalau mengurangi lembur berarti jam kerjanya gimana? Atur berapa nilai minimumnya, berapa kerjaan setiap harinya gitu. Nah, jadi jam kerja dikurangin. Jadi kalau jam kerja sorry, kalau jam kerja dikurangin berarti lembur kurang gitu ya. Kalau lembur berarti tidak ada lembur misalnya nanti. Nah, kalau tidak ada lembur, berarti tidak ada uang tambahan untuk biaya lembur gitu. Nah, itu solusi tambahannya. Nah, itu salah satu contohnya, tapi tidak memaksakan pegawai. Jadi pegawai kurang kerjaan, kerjanya juga tidak banyak, tapi produksi tetap dikerjakan sesuai waktunya gitu. Kayak ada batasan-batasan tadi itu. Nah, solusi optimal atau optimal solution ini ya dalam linear programming adalah solusi terbaik yang memenuhi semua kendala atau kondisi-kondisi tertentu ya. Intinya memaksimalkan. Ya, dalam linear programming, solusi optimal adalah kombinasi dari variabel keputusan yang menghasilkan nilai tertinggi atau terendah dari dari fungsi objektif sambil tetap berada dalam batasan yang ditentukan oleh kendala-kendala. Itu tadi berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya. Batasan itulah yang menjadi dasar utama untuk mendapatkan solusi optimal dalam pengerjaan atau dalam mencapai target dari suatu organisasi atau perusahaan ya. Oke, karakteristik solusi optimal ya. Jadi di sini karakteristiknya itu memenuhi semua kendala, mengoptimalkan fungsi objektif dan berada di titik ekstrim atau corner points ya. Ya, intinya pada dasarnya karakteristik ini sama seperti tadi ya, memenuhi semua kendala, kondisi-kondisi tertentu itu dipenuhin dan menciptakan yang namanya fungsi objektif yang maksimal ya. Makanya ada nanti nilai batas maksimum dan minimum. Pada dasarnya hampir sama seperti tadi sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Habis itu tadi berada di titik ekstrim atau points ya. Jadi intinya adalah berapa sih maksimal, misalnya maksimal 10 juta. Kita coba setiap bulannya harus dapat 10 10 10 gitu ya. Nilai maksimalkan aja 10 10 misalnya. Gimana keadaan mesin, gimana pegawai dan lain sebagainya. Nah, ternyata aman Pak, tidak ada namanya lembur, tidak ada mesin yang cepat rusak dan lain sebagainya. Kalau sudah itu terpenuhi berarti silakan untuk diterapkan terus dan menerus. Nah, nanti kalau sewaktu-waktu ada perubahan, nanti ada perubahan lagi. Kalau ada perubahan, berarti nih program linearnya harus di-up to date lagi. Permasalahannya apa? Misalnya ada teknologi baru dan lain sebagainya misalnya ya. Itu yang menjadi eh, apa batasan yang akan yang memberikan tambahan solusi untuk pemilihan kondisi dari suatu perusahaan ya. Intinya memberikan eh, solusi untuk penunjang keputusan untuk suatu perusahaan gitu. Nah, menentukan solusi optimal. Untuk menentukan solusi optimal adalah programming adalah formulasikan masalah. Tentukan dulu masalah-masalahnya apa. Nyatakan dulu semuanya. Waktu, biaya, SDM, dan lain semuanya harus ditentukan. Masukkan dulu semua kendalanya. Ya. Baru tentukan daerah visibelnya. Ya, daerah visibelnya itu yang mana yang masuk. Oh, ternyata tidak boleh lebih dari sekian. Oh, orang pegawai cuma boleh sekian kerjanya. Ya, bahan baku hanya boleh digunakan sekian misalnya. Nah, itu harus diarsir-arsir semua daerahnya. Habis itu evaluasi titik ekstrimnya. Setelah dapat tadi semuanya pengerjaannya setiap hari berapa, setiap bulannya harusnya berapa, kita tentukan berapa sih nilai maksimalnya. Ya, dengan minimum biaya gitu ya. Kita harus tahu gitu. Nah, habis itu cek lagi identifikasi solusi optimalnya. Ya, kalau sudah tidak ada masalah, ya silakan kita terapkan. Kalau masih ada masalah berarti jangan kita coba pakai nilai minimumnya dulu. Ya, jangan ambil nilai optimalnya dulu. Coba nilai minimum selama sebulan 2 bulan. Kalau oke, lanjutkan ke nilai tambah lanjutannya sampai dapatnya nilai maksimumnya. Dan habis itu baru dievaluasi. Nah, seperti itu salah satu contohnya gitu ya. Oke, silakan bertanya. Oke, nanti silakan bertanya di pertemuan perkuliahan kita. Silakan ditanyakan apa yang kurang paham dari materi ini gitu ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.